Selamat malam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Malam ini kita akan bersama-sama memulai persekutuan doa online keluarga dalam rangka Bulan Keluarga 2021. Sebelumnya, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh sejenak. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum menatap terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman mula pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Selamat malam Bapak Ibu semua, selamat datang di persekutuan doa online kita kali ini. Saat ini kita mau mengawalinya dengan doa kepada Tuhan Yesus supaya persekutuan doa ini boleh berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat segala kasih Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh berkumpul bersama di dalam persekutuan doa ini. Biarlah kami boleh mendengar firman Tuhan, kami juga boleh bersekutu, dan kami boleh mendapat berkat melalui persekutuan doa ini, dan kami juga boleh dibangun dengan persekutuan doa ini, iman dan kebersamaan kami dan pengharapan kami dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman yang boleh dibawakan, pujian yang boleh dibawakan juga boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Inilah rumah kami, rumah yang damai dan senang. Siapa yang menjamin tak lain Tuhan
Mari saudara-saudara kita membaca Mazmur 127 secara berbalasan. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Keluarga hidup indah bila Tuhan di dalamnya, dengan kasih yang sempurna Tuhan pimpin langkahnya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Keluarga hidup indah bila Tuhan pemimpinnya. Dalam suka, dalam duka, kita dalam tangannya. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Ya Roh Kudus, bimbing kami agar selalu bersamamu. Ajar kami, tolong kami mewujudkan kasih-Mu. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara-saudara, mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami, malam ini kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Kami mohon Engkau menolong kami, menguasai hati dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga apa yang kami baca, kami renungkan, dapat kami mengerti dan dapat kami wujud nyatakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, perlengkapi ia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga yang keluar dari mulut bibirnya semata-mata hanyalah kebenaran firman Tuhan. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya, dan di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama membaca surat Ibrani, pasal yang pertama. Kita akan membaca ayat 1 hingga ayat yang keempat, dan dilanjutkan Ibrani pasal yang kedua, kita akan membaca ayat 5 hingga 12. Ibrani pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang keempat, dan Ibrani pasal yang kedua, ayat 5 hingga 12. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai orang yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Sebab bukan kepada malaikat-malaikat telah Ia taklukkan dunia yang akan datang yang kita bicarakan ini. Ada orang yang pernah memberi kesaksian di dalam suatu nas, katanya, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, atau anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya untuk waktu yang sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada suatu pun yang Ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya, tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Tetapi Dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus kita lihat, yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah Ia mengalami maut bagi semua manusia. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang dibaginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka saudara, katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah legenda ritual menuju kedewasaan yang dilakukan oleh suku Indian Cherokee. Jadi ritual ini dimulai ketika seorang ayah membawa anaknya dengan mata tertutup ke dalam sebuah hutan. Nah, apa yang kemudian dilakukan? Anak ini ditinggal sendiri di tengah hutan. Sang anak harus menunggu dan duduk di sebuah tunggul pohon sampai matahari terbit di kemudian hari. Anak ini tidak boleh berteriak, minta tolong, dia harus menghadapi sendiri, dan semua anak yang sudah pernah menjalani ritual ini tidak boleh menceritakan pengalamannya.
mereka percaya bahwa setiap anak punya pengalamannya masing-masing. Nah, begitu juga dengan seorang anak Indian ini. Dia diantar oleh ayahnya menjalani ritual kedewasaan. Anak ini sangat ketakutan. Dia mendengar berbagai macam bunyi-bunyian di hutan itu, dan bunyi-bunyian itu bunyi-bunyian yang menyeramkan buat dirinya. Namun anak ini berusaha untuk terus bertahan. Dalam gelap, dia terus bertahan, dia berusaha untuk tenang, dan tidak pernah sekalipun untuk mencoba untuk membuka penutup matanya. Dia meyakini ya ini proses yang harus dijalaninya. Dengan cara ini dia akan menjadi seorang pria dewasa, pria sejati, dan dia bisa menjalankan peranannya yang lebih luas lagi di tengah sukunya. Nah, saudara-saudara, akhirnya setelah melewati malam yang mengerikan, yang menegangkan, pagi pun tiba dan anak itu segera membuka penutup matanya. Dan pada saat itulah yang dia lihat pertama kalinya adalah ayahnya yang duduk tidak jauh dari dia. Rupanya sang ayah menunggu dia semalaman, menjagai dia semalaman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kisah anak Indian ini sebenarnya mau menggambarkan keadaan kita yang sebenarnya kita sudah tahu bahwa Allah itu senantiasa hadir di dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita membuat Allah itu seolah-olah tidak hadir ketika kita menghadapi berbagai macam kesulitan. Kita dengan mudah panik, kita dengan mudah merasa ketakutan, dikuasai kekhawatiran yang berlebihan, seolah-olah tidak ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita dengan mudah mengatakan Tuhan sudah tidak berkarya lagi di dalam kehidupan kita. Atau kalau pakai bahasa tema kita mengatakan Tuhan sudah tidak berbicara lagi kepada kita, umat manusia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa pertanyaan yang sering muncul dalam benak kita pada masa pandemi ini? Mungkin dalam benak kita muncul pertanyaan, mengapa kok bisa ada pandemi? Apakah ini hukuman dari Tuhan? Apakah virus ini berasal dari Tuhan? Di mana Tuhan ketika manusia menghadapi kesulitan ini? Kok Tuhan seperti diam saja, tidak berusaha menolong manusia? Di mana karya Tuhan? Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin menjadi pertanyaan yang menggelitik banyak orang dalam kondisi pandemi yang panjang ini. Apakah Tuhan sudah berhenti berkarya? Saudara-saudara, surat Ibrani secara keseluruhan berisi penjelasan dogmatik iman kepada Kristus Yesus dalam kerangka tradisi Yahudi. Surat ini diduga ditujukan untuk orang-orang Yahudi Kristen yang tersebar di beberapa wilayah. Dan penulis surat Ibrani ini mau memberikan penekanan pada sosok Yesus dalam kehidupan umat manusia. Penulis surat Ibrani dengan gamblang mengatakan apa yang sudah diperbuat Allah semenjak manusia jatuh ke dalam dosa. Berbagai macam upaya dilakukan Allah supaya manusia bisa terbebas dari belenggu dosa. Supaya manusia bisa hidup sejahtera, selamat, dan bebas dari dosa. Dan itu dimulai sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tuhan berusaha menyelamatkan manusia, memberikan janjinya, menunjukkan karyanya melalui Nuh, melalui Abraham, melalui Musa, bangsa Israel, para nabi. Dan ada banyak cara, karya yang dipakai Tuhan untuk menunjukkan niatnya menyelamatkan manusia. Dan ketika manusia tidak bisa menerima juga, tidak bisa mengerti juga
apa yang dikehendaki, direncanakan oleh Allah. Sebagai puncak karya penyelamatan itu, Allah mengutus Yesus Kristus, anaknya, untuk menjadi manusia. Penulis surat Ibrani sangat menekankan Allah yang terus bekerja, Allah yang terus berkarya, Allah yang terus berbicara dengan umat manusia dalam berbagai macam karya dan bentuk yang berpusat pada diri Kristus. Dan usaha yang dilakukan Allah itu tidak setengah-tengah. Semua terbukti nyata dalam perjalanan kehidupan umat Allah. Dan penulis surat Ibrani memberikan tekanan pada Allah yang berbicara melalui kehadiran Kristus dan karyanya di dunia ini. Allah yang mau mengosongkan diri menjadi lebih rendah dari makhluk, ya, kalau makhluk surga dikatakan malaikat, hanya demi manusia dapat memahami maksudnya, rencananya, yang mau memberikan kesejahteraan, yang mau memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan manusia. Allah mempergunakan segala cara yang serius supaya kita bisa memahami bahwa Allah itu tetap berkarya dan berbicara dengan manusia dalam berbagai macam karya dan bentuk yang bisa dirasakan secara langsung oleh manusia dalam kehidupannya. Saudara-saudara, lalu apa yang sudah kita rasakan? Apa yang sudah kita hayati dari Allah yang tetap berbicara kepada kita? Adalah seorang pedagang tawa, jadi kembang tahu kalau kita tahu. Namanya Pak Timan, sebut saja seperti itu. Dia berdagang kembang tahu ini di pusat, salah satu pusat kota besar di Indonesia. Pak Timan ini single parent, istrinya sudah lama meninggal dan Pak Timan harus menghidupi 2 orang anaknya. Tiara yang duduk di kelas 3 SMA dan Arman yang duduk di kelas 2 SMP. Saat subuh, Tiara, anak sulung Pak Timan ini, selalu membantu ayahnya mempersiapkan dagangan kembang tahu. Sampai suatu saat Tiara mengeluh kepada ayahnya. Sudah belasan tahun ayah berjualan kembang tahu. Tapi kenapa ekonomi kita tetap begini-begini saja? Tidak ada perkembangan, tidak ada kemajuan sama sekali. Tuhan sungguh tidak adil ya Pak kepada kita. Pak Timan kemudian menjawab dengan penuh kasih. Kamu salah nak, katanya. Justru Allah sangat adil kepada kita. Kita diberi makan sampai sekarang itu sudah suatu mujizat. Bahkan dengan penghasilan ayah yang pas-pasan, kamu masih bisa sekolah, adikmu masih bisa sekolah. Kamu masih bisa mengenyam pendidikan. Jadi yang penting kamu lakukan adalah giatlah belajar, raihlah prestasi, kemudian carilah pekerjaan yang lebih baik daripada pekerjaan ayah. Saudara-saudara, Tiara merenungi perkataan ayahnya. Sejak kecil dia melihat betapa ayahnya ini sangat berjuang untuk menghidupi keluarganya. Dan sejak itu, saudara-saudara, Tiara pun merasa bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang tidak adil. Dia merasa Tuhan sangat adil di dalam kehidupannya karena Tuhan memberikan ayah yang sangat hebat bagi dirinya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Pak Timan menghayati cara Tuhan berbicara kepada keluarganya dengan berbagai cara yang berbeda
dari ukuran manusia. Dan itu diajarkan kepada anaknya supaya anaknya juga bisa melihat karya Tuhan di dalam kehidupan mereka. Karya yang beragam, yang seringkali beda ukurannya dengan ukuran manusia. Saudara-saudara, kehidupan di tengah pandemi harus diakui tidak selalu mudah. Namun juga tidak selalu sulit. Ada beragam kesulitan yang muncul dalam masa pandemi ini, tetapi juga ada beragam berkat yang bisa dirasakan. Tuhan tidak pernah berhenti bicara, Tuhan tidak pernah berhenti berkarya dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Semua kembali bagaimana cara kita memandangnya. Kacamata seperti apa yang kita pakai? Apakah hanya kacamata hitam yang membuat kita tidak bisa melihat apapun dengan jelas? Maka ketika kita hanya pakai kacamata hitam, kita tidak akan melihat karya Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan bisa membagikannya kepada orang lain. Namun berbeda ketika kita memakai kacamata yang terang. Kita memakai kacamata Tuhan. Kita berusaha melihat satu persatu peristiwa dalam kehidupan kita dalam terang kasih Tuhan. Kita berusaha melihat satu persatu pergumulan yang hadir di tengah keluarga kita dalam masa-masa sulit ini. Maka kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak berhenti berbicara kepada kita. Tuhan tidak berhenti berkarya di dalam kehidupan kita. Pemeliharaannya nyata dalam berbagai macam bentuk berkat. Makanan, minuman, sandang, papan, anggota keluarga, suami, istri, anak, orang tua, kakek, nenek kita yang hadir bersama-sama dengan kita, yang mendukung kita, yang mendorong kita untuk terus bangkit, berusaha. Bukankah itu karya Tuhan? Tuhan yang berbicara di dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Mari saudara-saudara, kita membuka ruang yang lebih luas lagi bagi Tuhan. Membuka hati kita, kita pakai cara pandang Tuhan dalam memberikan kehidupan ini. Sehingga kehadiran kita pun juga bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, juga bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar kita. Amin. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, malam ini kami datang kepadamu dan kami sungguh bersyukur kalau malam ini Engkau masih memberi kami kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu bersama dengan keluarga. Kami bersyukur kalau di bulan Oktober ini kami juga diberi kesempatan untuk menghayati kembali makna kehidupan berkeluarga di dalam Engkau. Kami memohon kiranya kami boleh benar-benar memakai kesempatan yang ada ini untuk kembali menghayati kasih Tuhan di tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan kami boleh semakin terdorong untuk melayani Engkau, melayani sesama kami. Menghadirkan berkat-berkat Tuhan, kebaikan-kebaikan Tuhan bagi keluarga-keluarga yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami ya Bapa, mampukan kami, supaya kami tidak tenggelam dalam segala pergumulan dan kesulitan kehidupan kami. Namun kami boleh kembali menyadari Kristus yang sudah berkorban bagi kami. Kristus yang dengan segenap jiwa dan raganya memberikan kasih bagi kami. Dan tolonglah supaya kami juga boleh tergerak untuk membagikan kasih Kristus itu bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tetap berdoa
bagi setiap keluarga-keluarga Kristen yang saat ini tengah dalam pergumulan. Kami memohon Bapa, Engkau juga hadir di tengah pergumulan mereka. Engkau menolong mereka untuk mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi kehidupan keluarga mereka. Kami tetap memohon hikmat kebijaksanaan Tuhan boleh hadir dalam setiap pergumulan keluarga-keluarga Kristen saat ini. Ya Bapa, kami bersama-sama juga berdoa bagi keluarga, anggota keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, kakek nenek kami, setiap kerabat kami dalam kehidupan mereka, di dalam tugas dan tanggung jawab yang harus dijalani. Biarlah Bapa, Engkau menyertai keluarga kami. Engkau tetap memberkati keluarga kami dan bahkan berkenan memakai keluarga kami ini menjadi berkat bagi setiap orang yang kami jumpai. Mampukan kami supaya sebagai orang tua kami dapat menjalankan fungsi kami untuk mendidik, memelihara anak-anak yang Engkau titipkan kepada kami, dan kami dapat menjadi teladan bagi mereka. Mampukan kami sebagai anak-anak, biarlah kami juga dapat melakukan tugas tanggung jawab kami untuk menghormati orang tua kami, menyayangi mereka, menjalankan tugas dan kewajiban kami sebagai seorang anak. Ya Bapa, tolonglah kami juga sebagai kakek dan nenek. Biarlah Engkau juga yang memampukan kami untuk dapat menjalankan peran dan fungsi kami, juga memberikan teladan bagi anak dan cucu kami. Bapa, kami bersama-sama terus berdoa bagi kondisi bangsa dan negara kami Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Kami bersyukur kalau berangsur-angsur kondisi bangsa dan negara ini semakin membaik. Kami memohon pemulihan Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Namun kami juga mohon hikmat kebijaksanaan-Mu boleh tetap menyertai kami, sehingga kami tidak lalai, kami tidak abai untuk tetap menjalankan protokol kesehatan untuk melindungi diri kami, juga melindungi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami dapat bersatu padu, bahu-membahu, bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 ini. Bapa, kami juga berdoa bagi seluruh rangkaian acara Bulan Keluarga. Kami mohon Engkau memberkati setiap acara yang dirancangkan dan dipersiapkan, biarlah itu dapat menjadi sarana untuk kami lebih menghayati lagi kehidupan keluarga Kristen di tengah dunia ini. Inilah doa-doa kami Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah tamu yang tetap dan merasakan tiap
sepakat hidup sehati dalam kasih-Mu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinar-Mu, di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat penuh. Saudara-saudara, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, masukilah kehidupan saudara dengan tetap berpegang kepada kasih Kristus dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selamanya. Amin. Saudara-saudara, persekutuan doa keluarga online malam hari ini sudah selesai. Saudara-saudara dapat mengambil saat teduh sejenak. Saudara-saudara, kita akan menyaksikan Gembala GKI Buaran menyapa. Halo Mbak Nunu, halo Vincent, apa kabar? Puji Tuhan baik. Iya, saya juga puji Tuhan, semua dalam keadaan yang baik. Iya, saya senang kita semua masih dalam keadaan yang baik. Tidak terasa kita sekarang sudah memasuki bulan Oktober ya. Mari kita sapa anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran. Salam Salam sejahtera sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran, apa kabar? Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Oktober. Kami berharap kita semua dalam kondisi yang baik dan penuh sukacita. Iya, di bulan ini ada yang berbeda dari bulan yang lain, yaitu pada bulan Oktober kita bersama-sama diajak untuk merayakan bulan keluarga. Inilah waktu yang diberikan Tuhan untuk kembali kita menghayati makna kehidupan berkeluarga di dalam Tuhan, sekaligus kita diberi kesempatan juga untuk semakin mempererat relasi dalam keluarga kita masing-masing. Dalam situasi pandemi saat ini, sebenarnya kita sedang diajarkan untuk kembali pada keluarga. Semakin merekatkan diri dengan setiap anggota keluarga kita. Bersama dengan keluargalah kita bisa saling menguatkan, meneguhkan, dan saling memotivasi. Dan terutama tetap meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan dalam menapaki hari-hari yang kadang terasa sulit di masa pandemi ini. Iya, di bulan keluarga ini ada beberapa kegiatan loh yang bisa kita ikuti. Ada lomba-lomba dan ada juga seminar. Lomba yang pertama yaitu lomba foto keluarga. Temanya Enjoy at Home. Wah, di lomba ini Bapak Ibu anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran bisa foto sekreatif mungkin. Misalnya foto lagi masak bareng keluarga, foto lagi nonton TV bareng keluarga, dan yang lainnya. Lomba yang kedua yaitu lomba cerita Alkitab. Di lomba ini Bapak Ibu akan membuat satu video dengan memperagakan salah satu kisah Alkitab. Bapak Ibu bisa pilih antara kisahnya Abraham, Yakub, atau Nuh. Untuk lebih jelasnya nanti Bapak Ibu bisa lihat di flyer yang disebar melalui WA grup wilayah. Lalu ada lomba apa lagi nih Kak Nunu? Nah, kalau ini lombanya khusus untuk anak-anak sekolah minggu, yaitu lomba menggambar dengan tema keluarga. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya juga bisa dibaca di flyer yang sudah disebarkan melalui WA grup wilayah masing-masing. Lalu ada lomba-lomba keluarga juga loh yang nanti akan dilakukan secara online tanggal 16 Oktober.
Nah, yang tadi sudah disebutkan itu banyak lomba-lomba, tapi sebenarnya bukan cuma lomba saja. Ada seminar remaja pemuda yang akan diselenggarakan tanggal 9 Oktober dan seminar keluarga yang akan diselenggarakan tanggal 23 Oktober. Dan sebelum nanti kita menutup seluruh rangkaian acara Bulan Keluarga di tanggal 31 Oktober, di tanggal 30 Oktober ada malam kesaksian dan pujian. Wow, ada banyak kegiatan di bulan keluarga ini ya. Ya, tapi memang kegiatan ini dilakukan sebagai cara kita membangun gereja yang dimulai dari keluarga. Ingat, keluarga adalah gereja. Gereja adalah keluarga. Mari Bapak Ibu kita ikuti kegiatan-kegiatan ini dengan penuh sukacita. Mari kita semakin menyatakan kasih di dalam keluarga kita masing-masing. Ingat tulisan Paulus dalam Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Baiklah, saudara-saudara, anggota jemaat dan simpatisan GKI Buaran, tetap sehat. Tetap semangat. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Amin.